Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Cahaya bulan sepotong jatuh menerangi pondok sederhana itu. Angin pegunungan malam menari-nari menembus celah-celah bambu wulung pondok. Wajah wanita itu membayangkan perasaan kecewa. Rupanya kekecewaan itu dibawanya sampai malam hari, ketika melihat Layang Samba duduk menikmati pepes ikan hasil pancingannya. Dewi Sinta cemberut. "Hei, hei," ujar Layang Samba terkejut. "Makanannya diambil Dewi Sinta. Enak-enak makan sendiri," balas Dewi Sinta tak peduli. Ikan pepes bakar yang masih ada 2 ekor di lahapnya. "Bibi, itu punya Samba." "Samba sudah," perkataan Layang Samba dipotong Dewi Sinta. "Ah, nikmatnya. Aku suka bumbu ikan ini," potong Dewi Sinta menghabiskan ikan terakhir. "Ah Bibi," gumam Layang Samba kesal. Sejak Layang Samba sembuh, sejak hari itu pula, dia harus mencari makanan dengan berburu atau memancing untuk mereka berdua. Kalau tidak dapat buruan, terpaksa dia memetik buah-buahan hutan di lereng ini untuk mengisi perut. Hasil buruannya biasa dia jual ke beberapa pedukuhan sekitar, ditukar dengan bumbu rempah, kadang juga beberapa helai pakaian, terutama pakaian khusus untuk Dewi Sinta bibinya, dan sisa buruannya dia bawa pulang untuk mereka makan. "Bibi, kenapa Samba harus mencari sendiri bahan makanan? Bukannya Bibi juga ikut makan?" tanya Layang Samba pada Dewi Sinta saat Dewi Sinta menyuruhnya untuk berburu babi hutan di timur lereng gunung. "Untuk kamu juga toh, kamu ini lelaki musti nafkahin Bibi," jawab Dewi Sinta tanpa bersalah. "Kok begini sih, kan Samba baru sembuh." "Ya beginilah, hai hai hai." Dewi Sinta dengan santainya meninggalkan Layang Samba yang terpekur di bale-bale. Layang Samba menyadari dirinya sekarang sudah tidak seperti dulu, seorang pemuda yang memiliki kekuasaan terutama kesaktian kanuragan. Namun apa mau dikata, jambu nada telah menghancurkan kesaktiannya. Sekarang dia hanya pemuda biasa, walaupun dia masih bisa jurus-jurus Komala Agni dan tapak wisa warisan nenek Dewi Upas, tetapi apalah artinya jika dia tidak memiliki tenaga dalam. Bibinya ini kelakuannya seperti gadis, selalu bermanja-manja padanya. Itu tidak masalah, namun masalah muncul buat dirinya tatkala mendapatkan bibinya selalu berpakaian tidak pantas. Yang sering membuat dirinya risih bukan hanya itu, sering tanpa sengaja dia juga melihat bibinya membasuh diri di pancuran belakang pondok tanpa apa-apa. Buah ranum itu selalu menyapa dirinya seperti malam ini. "Oh, jagat Dewa Batara," gumam Layang Samba dalam lamunannya mengingat kemolekan itu, terutama buah ranum sang bibi. Akhirnya Layang Samba tertidur. Dia bermimpi bermain-main di bilik bibinya, menikmati buah ranum itu, kanan dan kiri. "Samba, Samba, bangun!" Suara Dewi Sinta cukup membuat Layang Samba terbangun dari mimpinya, di mana di dalam mimpi itu, bibinya memaksanya bersenggama setelah dia menikmati buah ranum itu. Dia berteriak menolak, namun bibinya terus memaksanya hingga akhirnya dia terbangun setelah Dewi Sinta membangunkannya. "Oh, Bibi," sapa Layang Samba lemas. "Ya, katakan padaku, kamu mimpi apa sampai berteriak begitu?" sahut Dewi Sinta. "Samba, Samba mimpi, Bi," balas Layang Samba serba salah. "Ya, mimpi apa sih sampai begitu heboh?" tanya Dewi Sinta penasaran. "Apa Bibi pernah mimpi?" tanya balik Layang Samba. "Bocah gendeng, ya pernahlah. Mimpi apa sih kamu tuh?" tanya lagi Dewi Sinta. "Bibi," gumam Layang Samba yang masih terbuai itu. "Sontoloyo," teriak Dewi Sinta mulai kesal. Dia terbangun dari tidurnya mendengar Layang Samba ngigau. Yang bikin dia penasaran itu, namanya diteriakin Layang Samba dalam ngigaunya. "Kenapa Bi?" tanya Layang Samba. "Hah? Kok tanya Bibi kenapa? Kamu yang kenapa?" "Mimpi kok teriak-teriak." "Bibi jangan, Bibi jangan, Bibi jangan," balas Dewi Sinta kesal.
Bibi kok maksa sih? Di dalam mimpi Samba pun Bibi maksa-maksa Samba. Kata Layang Samba mulai sadar dari tidur, terutama dari sisa kehangatan mimpinya. Hah? Bibi paksa kamu dalam mimpi? Kok bisa? Sahut Dewi Sinta ketus. Namun pandangan mata Layang Samba jatuh ke dadah Dewi Sinta. Tanpa sungkan dia berkata, Bibi tidak pakai kemban lagi. Ih, kamu mesum. Dewi Sinta berlari keluar bilik Layang Samba. Mukanya seketika berwarna merah mendengar itu. Aneh, ditanya kok pergi. Ah, tidur lagi? Gumam Layang Samba meneruskan tidurnya yang tertunda itu. Bocah mesum, gumam Dewi Sinta menutup dadahnya dengan kedua tangannya. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan. Mukanya semakin merona merah mengingat pertanyaan Layang Samba. Bocah nakal, umpat Dewi Sinta. Tak lama dia pun tertidur pulas. 2 pekan berlalu dengan cepat. Sang waktu tak pernah absen menunaikan tugasnya. Tak ada yang mampu merayunya untuk berhenti sejenak. Tangis bayi akan berubah menjadi tawa di saat waktunya tumbuh dewasa dan berubah menjadi tangis kesedihan saat waktu menuntunnya ke alam keabadian sejati. Bibi, sampai kapan Samba minum obat ini? Tanya Layang Samba sebelum meneguk minuman beraroma amis itu. Bibi juga tidak tahu, Samba, jawab Dewi Sinta. Apakah ada pengobatan yang bisa menyembuhkan simpul-simpul tubuhku ini? Tanya Layang Samba penasaran. Dewi Sinta termenung sejenak. Dia teringat pertemuan antara gurunya dan Dewi Sambi. Tak sengaja dia menguping pembicaraan mereka berdua. Guru, Sambi ada kesusahan? Apa guru bisa bantu? Tanya Dewi Sambi menunduk takzim di samping Dewi Upas. Ada apa? Sambi, katakanlah. Mungkin guru bisa bantu, jawab Dewi Upas menatap sahdu murid terkasihnya ini. Kakang Tong Bajil terluka parah, tenaga dalamnya sirna. Menurut Kakang Bajil, hanya gurunya yang bisa sembuhkan dirinya. Kakang ingin kembali ke padepokannya namun takut dihukum Wong Agung gurunya. Sambi berkeinginan menyembuhkan Kakang Bajil. Setidaknya menyembuhkan simpul-simpul tubuhnya yang rusak terkena ajian naga puspa. Kata Dewi Sambi perlahan. Bajil, hehehe. Sambi, guru tak bisa mengobatin kekasihmu itu. Yang bisa mengobati itu hanya orang berilmu Batara Durja. Balas Dewi Upas. Batara Durja, gumam Dewi Sambi. Ya, Sambi, sahut Dewi Upas menarik kepala Dewi Sambi dan memeluk kepala itu di dadanya. Di mana Sambi bisa temukan orang berilmu Batara Durja itu, guru? Tanya Dewi Sambi lirih. Orang itu bernama Batara Guru. Sambi, dia tinggal di barat Jawa Dwipa, di kerajaan Pajajaran. Panumerta, salah satu sahabat guru, adalah muridnya. Carilah Panumerta di padepokannya di hutan alas larang, jawab Dewi Upas. Kakek Panumerta, gumam Layang Samba memicingkan matanya. Tidak mungkin itu, Bibi. Samba tahu ilmu kanuragan yang kakek Panumerta kuasai. Tidak ada ilmu yang namanya Batara Durja, kata Layang Samba kecewa. Yah, bagaimana lagi, itu yang Bibi dengar, balas Dewi Sinta cemberut. Kalau Bibi cemberut seperti ini, babi hutan pun dengan sukarela datang mencari Bibi. Datang antar nyawa, kata Layang Samba kesal. Kurang asem, bocah gendeng, teriak Dewi Sinta mengejar Layang Samba yang langsung ngacir keluar. Tak lupa dia meraih pancingannya yang tersemat di celah-celah dinding bambu wulung. Setelah itu melarikan diri ke tepian sungai. Awas kamu ya, Samba, teriak Dewi Sinta di belakangnya. Seperti biasa, Layang Samba menekuni ilmu barunya, ilmu memancing ikan di tepi sungai. Baru saja umpan terpasang, Dewi Sinta sudah di sampingnya dengan muka masam. Kurang asem kamu, Samba, teriak Dewi Sinta mencoba memukul Layang Samba. Tak kena, Layang Samba segera melompat ke belakang. Terjadilah aksi kejar-kejaran di tepi sungai itu. Tiba-tiba Layang Samba berbalik dan berhenti. Dewi Sinta yang berlari cukup dekat, menubruk Layang Samba. Mukanya bersarang di dadah bidang Layang Samba yang berdaging tebal dan berotot itu. Muka wanita cantik itu berwarna merah.
Sementara Layang Samba masih diam membisu, tatapan matanya ke arah barat. Dewi Sinta ikut melihat langit di barat sana. "Bibi, apa itu?" tanya Layang Samba menunjuk ke arah langit. "Bibi juga tidak tahu, Samba," jawab Dewi Sinta hingga tidak dia sadari. Dia merengkuh lengan kanan kekar Layang Samba. Layang Samba juga tak pedulikan lengan kanannya dikepit Dewi Sinta. Sudah pasti menekan salah satu buah ranum bibinya yang tidak mengenakan kemban. Langit di barat nampak merah jingga. Perlahan merayap ke arah mereka. Cukup lama Layang Samba dan Dewi Sinta dalam posisi itu menatap awan-awan di dekat mereka yang biasanya berwarna putih atau hitam maupun abu-abu itu berubah perlahan memerah jingga. Burung-burung di dalam hutan berterbangan ke sana kemari. Suara lain terdengar juga. Gerombolan binatang-binatang hutan termasuk binatang-binatang buruan Layang Samba keluar dari dalam hutan ke tepian sungai, puluhan tombak dari tempat mereka berdiri. "Oh, puncak gunung itu menghitam," gumam Layang Samba. "Itu Gunung Kemut, Samba," ujar Dewi Sinta. "Jangan-jangan timpa Dewi Sinta lagi." "Jangan-jangan kenapa, Bi?" tanya Layang Samba penasaran. "Ah, itu, Gunung Kemput akan meletus," jawab Dewi Sinta mulai panik. Seru Layang Samba terkejut. "Kita harus ngungsi, Samba. Cepat, sebelum gunung itu meletus. Saat awan-awan panas itu turun, bisa membuat kita mati terpanggang hidup-hidup." Dengan panik Dewi Sinta memeluk pinggang Layang Samba dan menempelkan wajahnya ke dada kanan Layang Samba. Ini pertanda wanita ini butuh perlindungan pria muda itu. Layang Samba yang masih terhipnotis melihat pergerakan awan-awan di atas mereka berubah warna. "Apa Bibi panik?" tanya Layang Samba bernada datar. "Goblok, paniklah," balas Dewi Sinta mencubit dada kiri Layang Samba. Akibat cubitan tangan lentik berjari runcing itu, Layang Samba tersadar. Tanpa berkata-kata lagi, tubuh Dewi Sinta yang sedang memeluknya itu langsung dia bopong dan sekuat tenaga berlari kembali ke pondok. Kemunculan warna langit merah terbakar di senja hari yang demikian merupakan awal dari wabah penyakit mata, penyakit yang sangat menular melalui sentuhan tangan, bahkan dari udara yang berembus. Ini salah satu tanda adanya gunung yang akan meletus, dan di kejauhan, sebenarnya tidak tampak dari ibu kota Majapahit, dua buah peristiwa berlangsung berurutan. Bahkan masih berada dalam waktu yang sama. Adalah penduduk di Gunung Kemput atau Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Ajasmoro dan Gunung Butak berikut gunung-gunung lainnya. Terkejut bukan alang kepalang ketika tidak ada hujan, tidak ada angin. Tanah tempat berpijak bergoyang amat kasar, menyebabkan tubuh-tubuh limbung dan berjatuhan. Tanah-tanah merekah, dan tiang saka ambruk. Para penduduk itu kebingungan. Kepanikan terjadi di mana-mana, apalagi ketika gerak goyangan itu masih berlanjut beberapa lama. Rumah renta ambruk, rumah yang kukuh pun ambruk. Gempa amat dahsyat itu rupanya juga menggoyang kepundan Gunung Kemput dan menyobek sebuah celah. Akibatnya, desakan kekuatan yang mendorong-dorong dari dalam bagai menemukan celahnya. Ledakan gemuruh terjadi, melontarkan penyumbat, dan batu-batu beterbangan. Bukan sekepalan batu-batu yang melesat ke udara itu, juga bukan sebesar kelapa, pun bukan seukuran kambing. Batu-batu itu bahkan sebesar kerbau yang berubah menjadi benda amat ringan. Maka, bayangkanlah nasib seekor harimau dengan ukuran paling besar dan mengaku sebagai raja hutan. Nasib sial menimpa harimau itu karena batu membara yang melesat ke langit jatuh tepat menimpa tubuhnya. Ambyar tubuh harimau itu menyemburatkan apapun isi perutnya, warna merah meleleh keluar dari puncak Kemput. Kekuatan mahadahsyat dari dalam bumi berhasil menjebol kepundan dan melontarkannya hingga berserakan ke segala penjuru. Udara panas, jauh lebih panas dari api yang mampu mendidihkan air, melesat turun bersama lelehan bubur api dan membakar apapun, membakar tanah, membakar pohon-pohon, membakar sepasang ular besar yang tak pernah bermimpi akan mati terbakar, juga landak, juga harimau yang mengintai kijang. Harimau mati, kijangnya juga.
Semut-semut, luwing, batu-batu sebesar sapi dan gajah yang melesat ke angkasa menjadi bukti betapa besar kekuatan itu. Debu mengepul membumbung tinggi ke udara, menyemburkan apa saja yang berada dalam perut gunung yang sedang murka dan hangus memberangus hutan di sepanjang lereng yang dilewati oleh lahar merah membara. Warna merah yang mengalir tampak sangat indah dari kejauhan, namun mematikan saat tersentuh.